Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Mujab selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sumaya Fadila Ardianing, Nanda Rifat Cahyadinullah, Muhammad I. Abduruddin, dan Fauziah Bilqis Khairi akan mempresentasikan mengenai epistemologi, teori ilmu pengetahuan. Adapun pokok-pokok bahasan kita hari ini meliputi pengertian epistemologi, cakupan epistemologi, cara kerja epistemologi, dan macam-macam epistemologi. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi dapat kita artikan sebagai teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Sedangkan dalam segi terminologi, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epistemologi diartikan sebagai cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi ini merupakan salah satu dari 3 cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan selain ontologi dan aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat sesuatu yang ada. Pertanyaan yang mendasari cabang ini adalah apa wujud hakikat dari pengetahuan yang ada. Objek ilmu atau keilmuan adalah dunia empirik. Oleh sebab itu, ontologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang hakikat sesuatu yang berwujud didasarkan pada logika berpikir ilmiah. Sedangkan cabang filsafat yang lain, yaitu aksiologi, adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas mengenai nilai, manfaat, serta kegunaan dari ilmu itu sendiri. Landasan keilmuan ini adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu sendiri dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua yaitu cakupan epistemologi. Nah, cakupan epistemologi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan. Nah, kata ilmu ini berasal dari kata ilm yang berarti adalah pengetahuan. Menurut KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu. Nah, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di berbagai bidang. Nah, konsep ilmu menurut perspektif barat itu telah dirumuskan secara menyeluruh oleh The Encyclopedia of Philosophy, di mana ilmu diartikan sebagai kepercayaan yang benar dan hakiki. Nah, dalam Islam, ilmuwan Islam ini juga berpendapat tentang ilmu, yaitu Imam Al-Ghazali, di mana ilmu merupakan suatu kelebihan pada dirinya secara mutlak tanpa dihubungkan kepada yang lain, dan ilmu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan bagi malaikat dan rasul-rasul. Yang kedua, ilmu adalah hakikat semua perkara, di mana ilmu adalah pengetahuan yang tidak dapat diragui, yang dikenal sebagai ilmu al-yakin. Yang ketiga yaitu ilmu adalah terungkapnya seluruh perkara, sesuatu perkara dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi ruang untuk diragui. Ada beberapa ciri dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah objek ilmu pengetahuan adalah empiris, di mana fakta-fakta yang dapat dialami langsung oleh manusia dengan mempergunakan panca inderanya. Yang kedua, ilmu pengetahuan mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu mempunyai sistematika hasil yang diperoleh bersifat rasional dan objektif, universal dan kumulatif. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dihasilkan oleh pengalaman, studi, dan pemikiran, baik melalui pendekatan
deduktif maupun pendekatan induktif, atau kedua-duanya. Nah, yang keempat adalah sumber dari ilmu pengetahuan adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakannya. Yang kelima, fungsi ilmu pengetahuan adalah untuk keselamatan, kebahagiaan, pengamanan manusia dari segala sesuatu yang menyulitkan. Kedudukan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kekuatan intelijensia yang dibimbing oleh hati nurani. Manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun hasilnya relatif. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai prasyarat amal soleh. Hanya seseorang yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang dapat berjalan di atas kebenaran, yang membawa kebutuhan tanpa syarat sebagai Tuhan yang Maha Esa. Serta dengan iman dan kekuatan ilmu pengetahuan, manusia mencapai kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencapai ridha Allah. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan sebagai alat pengembangan daya pikir, karena ilmu pengetahuan merupakan alat untuk memahami dan membiasakan diri untuk berpikir secara keilmuan yang dapat mempertajam daya pikir manusia. Yang kelima, ilmu pengetahuan sebagai hasil pengembangan daya pikir. Berpikir pada dasarnya sebuah proses yang membuahkan ilmu pengetahuan. Nah, proses tersebut merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu, yang akhirnya sempat pada kesimpulan yang berupa ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Dengan demikian, bahwa sumber pengetahuan itu adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Menurut Amsal Bakhtir, menurutnya sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam mengenai sumber pengetahuan. Berikut macam-macamnya. Yang pertama, akal sebagai sumber pengetahuan atau rasionalisme. Di kalangan kaum rasionalis, hanya akallah yang menjadi sumber pengetahuan. Sedangkan yang lainnya hanya memperkuat atau membantu memberi bahan-bahan pemikiran bagi akal, intuisi yang datang kepada manusia lebih banyak tidak rasional. Baik itu berupa wahyu maupun ilham dan jenis-jenis lainnya. Intuisi sifatnya rasional karena orang yang tidak mengalaminya tidak dapat dikatakan sebagai pemegang pengetahuan intuitif. Demikian pula dengan wahyu, yang sifatnya personal apabila wahyu tersebut disampaikan kepada orang lain yang tidak mengalaminya. Tentu orang yang dimaksud tidak mengenalnya. Dengan demikian, diterima tidaknya berita dan penjelasan yang ditransferkan kepada orang lain oleh penerima wahyu bergantung pada rasionalitas si penerima. Oleh karena itu, tidak sedikit pada masa jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, ada yang berpandangan bahwa sebagai hal yang tidak masuk akal, bahkan dianggapnya sebagai cerita biasa atau dongeng-dongeng di masa lalu. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Al-Quran dengan berbagai strategi. Salah satu di antaranya dengan menantang orang-orang kafir jahiliyah untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran, yang dalam ilmu Al-Quran disebut dengan Ijazul Quran. Oleh karena itu, secara filosofis, akal menjadi sumber utama pengetahuan, sedangkan intuisi meskipun wahyu sifatnya personal dan membutuhkan berbagai strategi dalam menyampaikan kepada orang lain agar mempercayainya sebagai kebenaran. Keyakinan terhadap firman Tuhan dalam Al-Quran tidak segampang yang dialami oleh umat Islam kultural yang lahir dari berbagai keluarga muslim. Terus yang kedua,
Sumber pengetahuan yakni pengalaman sebagai sumber pengetahuan atau empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani yang artinya yaitu empirikos yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunani, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Penganut empirisme berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia yang jelas-jelas mendahului akal dan rasio. Tanpa pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran. Kalaupun dapat menggambarkan sedemikian rupa, tanpa adanya pengalaman hanyalah hayalan-hayalan belaka. Empirisme juga mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, keadaan akalnya masih bersih, ibarat kertas yang kosong yang belum tertuliskan apapun. Pengetahuan baru muncul ketika indera manusia menimba pengalaman dengan cara memelihara, mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman adalah mutlak sebagai sumber pengetahuan utama bagi manusia, karena penalaran bersifat abstrak dan membutuhkan rangsangan dari pengalaman. Berbagai gejala fisikal akan ditangkap oleh indera dan dikumpulkan dalam daya ingat manusia, sehingga pengalaman indrawi menjadi akumulasi pengetahuan yang berupa fakta-fakta. Kemudian upaya faktualisasinya dibutuhkan dengan akal. Dengan demikian, fungsi dari akal tidak sekedar menjelaskan dalam bentuk-bentuk hayali saja, melainkan dalam bentuk konteks realistik dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sumber pengetahuan adalah idealisme. Telah dijelaskan bahwasannya sumber pengetahuan adalah rasio dan pengalaman yang masing-masing saling mengklaim sebagai yang paling utama. Dengan gagasan dalam pikiran pengetahuan tanpa pengalaman mampu dikeluarkan. Rasio disebut juga dengan akal. Demikian juga empirisme yang ototnya bukan main, bahwa pengalamanlah yang merupakan sumber utama dari pengetahuan. Mengenai dari idealisme sendiri, ialah salah satu dari aliran filsafat yang berpaham bahwasanya pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Sebagai bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme itu sendiri, yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwasanya yang konkret hanyalah bayang-bayang atau angan-angan yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Orang-orang idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Seorang realisme yang menyetujui pandangan tersebut, kaum realisme berpendapat bahwa yang ada itu adalah yang nyata, real, bisa dipegang, bisa diamati, dan lain-lain sebagainya. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera manusia. Terus penjelasan yang selanjutnya mengenai cara kerja epistemologi. Cara kerja epistemologi atau metode pendekatan epistemologi berhubungan dengan ciri khas pendekatan filsafat terhadap gejala pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya menjadi objek kajian filsafat saja, akan tetapi juga mencakup ilmu-ilmu yang lain juga, semisal seperti ilmu sosiologi, bahkan ada juga ilmu tafsir Al-Quran dan yang lain-lainnya.
Hal yang membedakan antara filsafat dari ilmu-ilmu yang lainnya bukanlah objek kajian materialnya saja atau yang dijadikan bahkan untuk kajiannya, tapi yang membedakannya adalah objek kajian formalnya atau pendekatannya. Filsafat berusaha secara kritis untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersifat umum, menyeluruh, dan mendasar. Cara kerja epistemologi ialah dengan cara mempertanyakan segala sesuatu tentang apa yang kita yakini, sehingga kita dapat mengetahui objek kajiannya. Tampak dari jenis pertanyaan yang diajukan dan upaya jawaban yang diberikannya. Untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari epistemologi itu dapat diambil melalui beberapa contoh pertanyaan. Seperti halnya, apakah pengetahuan itu? Dan apakah yang menjadi sumber dan dasar dari pengetahuan tersebut? Apakah pengetahuan itu adalah kebenaran yang hakiki ataukah pengetahuan hanyalah merupakan dugaan-dugaan saja? Maka dari itu, epistemologi sangat berperan penting dalam mempengaruhi kemajuan-kemajuan ilmiah maupun peradaban. Hal ini disebabkan dengan epistemologi dapat membantu dalam membangun masyarakat yang harmonis, baik masyarakat yang modern maupun masyarakat yang tradisional. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya Mas Ihya tadi tentang cara kerja epistemologi, kita akan melanjutkan pembahasan ke tema macam-macam epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Macam-macam epistemologi menurut cara kerja atau metode pendekatan yang diambil dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, epistemologi metafisis. Epistemologi ini berangkat atau berawal dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Kita ambil contoh. Pada awalnya manusia itu menganggap bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi. Matahari itu yang mengelilingi bumi, sedangkan bumi tetap pada posisinya. Kekurangan dari epistemologi ini adalah epistemologi metafisis ini melihat pengetahuan secara tidak kritis, hanya pada fokus pada uraian yang kita ketahui saja. Seperti apa pengetahuan kita yang kita peroleh dari mana kita mengetahui hal itu. Berikutnya yaitu epistemologi skeptisisme atau biasa disebut dengan epistemologi skeptis. Epistemologi ini berangkat dari kita mencurigai atas sesuatu, kemudian kita membuktikannya, sehingga dapat diketahui bahwa sesuatu itu tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Menurut René Descartes membalik paradigma epistemologi dogmatik dengan menanyakan terlebih dahulu apa yang kita ketahui, pertanyakan dulu secara kritis, baru diyakini. Ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berpikir dulu, baru diyakini iya atau tidak. Kesulitan dari metode epistemologi ini adalah apabila orang sudah dalam skeptisisme akut dan konsisten dengan sikapnya tersebut, maka akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Apalagi seluruh kegiatan epistemologi adalah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada dan belum dapat diketahui kebenarannya. Dengan meragukan ketidakbenaran suatu kenyataan akan berpengaruh pada tidak adanya kajian yang mendalam mengenai hal tersebut. Epistemologi yang terakhir yaitu epistemologi kritis. Epistemologi kritis ini tidak memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat
ataupun asumsi prosedur dan kesimpulan pemikiran ilmiah yang dikaji secara kritis. Sikap kritis ini diperlukan sebagai upaya menjawab setiap ungkapan yang selama ini hanya diterima begitu saja, tanpa dinalar atau tanpa dirasio atau tanpa dikaji lebih dalam lagi, sekaligus sebagai upaya menemukan jawaban di balik penerimaan atau penolakan atas asumsi tersebut. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mata kuliah filsafat ilmu pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh audien, teman-teman dan juga Bapak dosen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.